Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bakalan bereaksi tentang kasus ini aneh ya menurut aku ya. Bu, aku mau pakai bahasa Jawa aja kali ya. Soalnya ini terjadinya di Surabaya, di tempat saya tinggal. Awal mula, pertama saya itu adalah fans beratnya Pak Armuji, Cak Ji. Jadi saya selalu ngikutin konten-konten dari Cak Ji. Nah, suatu ketika Cak Ji itu dapat laporan dari masyarakat tentang penahanan ijazah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, ini orangnya nih. Nah, biasanya kalau ada laporan-laporan seperti itu, tindakan Cak Ji itu hal pertama yang bakalan dilakukan adalah evaluasi. Ditanyain saksi-saksinya dikumpulin semua. Habis itu langsung tindak lanjut ke lokasi. Jadi Cak Ji bersama beberapa saksi atau korban ini datang ke lokasi langsung ke gudang, di pergudangan situ tempat perusahaannya si nggak tahu orang ini, gedek gua ngeliatnya. Akhirnya datang ke situ dalam keadaan gudangnya itu dalam keadaan tertutup. Otomatis Cak Ji ketok-ketok apa segala macam dan tidak ada respon. Menurut penuturan yang ada di situ, termasuk Cak Ji bilang bahwa memang di lokasi itu ada orang, cuman tidak mau atau tidak sudi untuk membuka. Wah, itu aja udah kurang ajar ya kan. Cak Ji itu bisa dibilang orang nomor 2 di Surabaya. Wawa dia itu, wakil wali kota. Dari situ aja udah kurang ajar ya kan. Orang bertamu nggak dibukain pintu. Langkah kedua, Cak Ji udah nggak ketemu sama, nggak direspon di lapangan, langsung dia telepon sama pemengok yang satu ini. Telepon segala macam lah pokoknya, nggak kenal lah katanya. Come on, nggak kenal sama orang nomor 2 di Surabaya, sedangkan dia punya usaha di Surabaya. Aneh menurut aku deh. Sampai ada kata-kata penipuan segala macam, kan udah kurang ajar kayak gitu. Akhirnya setelah telepon juga, kalau nggak salah suaminya juga ditelepon, sama responnya juga nggak kooperatif. Akhirnya Cak Ji sampai marah-marah, sampai keluar kata, ya namanya juga orang Surabaya ya, keluar kata-kata kotor tuh dimaklumin aja ya, apalagi nggak dihargai ya kan. Singkat cerita, terjadilah mediasi di hari-hari berikutnya. Terus si bengok yang satu ini datang terus bilang, oh waktu itu saya nggak ngatain bapak, saya itu kaget segala macam. Enggak, narasinya tuh sangat jelas bahwa bengok ini bilang bahwa Cak Ji itu penipuan lah segala macam. Pokoknya kalian lihat sendiri lah ya. Dan kasusnya tuh sampai sekarang masih bergulir. Nggak tahu ya apa yang ada di pikiran orang ini, nggak tahu saya. Nggak tahu apa yang ada di pikiran orang ini. Otaknya tuh kayak gimana nggak tahu. Kenapa saya bilang begitu? Gudeg. Ngelihat tingkah lakunya tuh gudeg banget. Kenapa? Udah terbukti bersalah loh ya. Saksi-saksinya ada semua, saksi-saksinya ada semua. Gak mungkin berbohong sampai orang berbondong-bondong. Bayangin, saksinya banyak, yang jadi korban itu banyak. Gak mungkin orang sebanyak itu tuh semuanya bohong, itu gak mungkin. Bayangin. Dan sampai sekarang kewegah orang ini, gak ngaku loh. Sampai didatengin wakil menteri yang terupdate itu, pokoknya dari kepolisian juga ngawal. Tenang loh orang ini. Sampai orang-orang itu emosi semua. Bayangin loh. Secara mentalitas orang ini tak akuin loh. Gudeg. Apa ya namanya ya kayak gitu ya. Secara mental, kalau orang udah sering berbohong, ngerti nggak? Kalau orang sudah sering berbohong, habis itu
Jadi tenang dia ngadapin keadaan seperti apa. Sampai si wakil menteri itu gebrak meja, terus dia sampai, loh Pak, saya takut loh kalau bayangin loh. Padahal mereka kan tujuannya baik loh, padahal mereka yakin aku tujuannya baik, pengen cari jalan tengahnya kayak gimana. Ya mungkin ada kan juga infonya juga kalau mau ijazahnya itu kembali karena kamu itu udah nggak kerja di sini, bayarlah, disuruh bayar. Kemungkinan besar dari pihak Cak Ji dan juga yang hadir di situ minta mungkin ya ijazahnya dikembalikan, terus juga uang yang disuruh nabur-nabur itu dikembalikan. Hanya itu ya yang diminta oleh orang-orang yang mulia ini, Cak Ji dan kawan-kawan ini, cuma itu. Pokok orang ini, sumpah. Bayangin loh, kewekeh sampai enggak ini aku. Katanya, kamu nahan enggak? Kamu nahan? Enggak pernah. Kamu tahu orang ini? Enggak. Kok bisa? Gitu loh. Lalu yang lucunya lagi ada orang ini sama salah satu karyawan di situ. Kalau enggak salah karyawan itu KHRD gitu loh, ngerti nggak? Yang dia tuh yang nerima karyawan gitu. Otomatis kalau nyerahin dokumen-dokumen kayak ijazah segala macam dia tahu kan. Sama 11-12 sama-sama pekuknya mereka berdua. Ditanyain juga, kamu tahu ini? Tahu. Kamu nerima nggak ijazahnya orang ini? Enggak katanya. Pertama bilang enggak. Sama Cak Ji dihalusi lagi. Kamu kenal enggak sama orang itu? Kamu kenal enggak sama orang itu? Iya kenal. Nah kamu nerima enggak? Akhirnya berbelit lah. Bukan enggak, tapi saya enggak ingat. Ya bayangin 2024 loh. 2024 ini masih 2025 awal loh. Wes gak eling, udah enggak ingat katanya. Coba. Di situ kan udah mulai timbul narasi-narasi kebohongan, udah mulai kelihatan lah bohongnya, ya. Dari situ aja udah kelihatan kalau bohongnya itu udah mulai kelihatan. Tapi salut sama Cak Ji dan kawan-kawan yang ada di situ, ya walaupun sempat emosi juga, salut ngadepin orang guop kayak gini. Setelah mau keceplosan aku, sumpah, watu wong ini, sumpah. Dan kalau seumpama sampai berakhir damai ya, dari Cak Ji juga yang udah dibilang penipu lah, pokoknya yang dihina-hina kayak gitu ya, orang nomor 2 di Surabaya dihina seperti itu, sampai berakhir damai, wah gudeg. Sumpah. Soalnya kenapa? Orang ini kuke bilang ndak ini ndak, pokoknya ndak ngaku lah pokoknya ya. Jadi kalau didamaikan, nggak ada jalur kooperatif, nggak mau dia. Sumpah, saking seringnya berbohong orang-orang kayak gini. Nggak boleh damai dengan orang-orang seperti ini, nggak boleh. Ini harus dikasih efek jera ya. Semoga videoku ini terdengar oleh Pak Wawa ya, Cak Ji ya, apunten Mbak Cak Ji. Ditindak, ini harus dikasih efek jera ya, minimal pakai baju warna kuning ya. Dan semoga segera terselesaikan, dan semoga juga harapan saya bukan cuma di Surabaya aja, di belahan Indonesia sebelah manapun, daerah manapun, semoga nggak ada lagi penahanan ijazah seperti ini ya. Nggak usah ditahan ijazahnya ya. Ngapain? Wong ijazah itu perjuangan loh. Berapa tahun? Kok iso awakmu sopo? Koyok membiayai pas waktu DE. Oke, gitu aja dari aku. Sumpah gue dek orangnya. Ini wow.